sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya sesi ini berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bisa cerita sedikit tentang kegiatanmu hari ini? Baik, pagi saya kepanjangan sepanjang sesi Bu, tapi masih merasa kurang semangat Bu. Terima kasih sudah berbagi ya. Hari ini kita akan fokus memahami dan mengatasi pikiran-pikiran negatif yang bisa mempengaruhi semangat dan percaya diri kamu. Kita akan melakukan sesi selama beberapa menit ke depan. Bagaimana, kamu siap? Jadi siap Bu. Adelia, menurut kamu apa tujuan utama dari konseling ini? Saya ingin belajar lebih percaya diri lagi dan bisa berpikir lebih positif Bu. Bagus. Lalu menurut kamu, apakah kamu siap untuk menjalani proses ini secara bertahap? Saya mau Bu, akan saya coba. Nah, sekarang boleh ceritakan apa sih yang sering kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri belakangan ini? Saya sering merasa tidak cukup baik, merasa tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Ketika pikiran itu muncul, apa yang bisa kamu rasakan? Saya jadi sedih Bu, terus saya juga malas datang ke sekolah. Kadang merasa tidak ada, saya merasa kalau saya itu tidak ada gunanya. Terima kasih juga jujur. Sekarang kita coba kenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan dulu. Misalnya saat kamu berpikir saya tidak cukup baik, kamu merasa sedih dan akhirnya memilih untuk membolos atau menghindari tantangan, betul? Iya Bu, seperti itu. Kalau boleh tahu, apa alasan utama kamu membolos akhir-akhir? Saya merasa malu Bu, takut diejek karena saya sering tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Apakah menurut kamu dengan membolos masalah ini jadi selesai? Enggak juga sih Bu, saya malah makin ketinggalan. Nah, dari sini kita tahu bahwa pikiran otomatis negatif itu belum tentu benar. Sekarang kita coba ubah pikiran itu. Coba pikirkan satu hal positif dari kamu dulu. Saya suka menggambar dan teman-teman pernah memuji hasil gambar saya. Luar biasa ya. Itu bukti yang kamu punya bakat. Jadi kita ubah pikiran negatif, saya tidak cukup baik, menjadi saya punya kelebihan dan bisa belajar jadi lebih baik. Setuju? Setuju Bu. Baik. Untuk sesi ini tugasmu adalah mencatat jika pikiran negatif itu muncul dan langsung lawan dengan pikiran positif seperti yang kita sepakati. Juga coba lakukan satu aktivitas positif setiap hari seperti menggambar atau menulis jurnal ya. Baik Bu, saya akan coba. Kita akan lihat hasilnya di depan. Nih, dikerjakan ya. Baik Bu. Kita akan lihat hasilnya minggu depan. Terima kasih sudah mau terbuka hari ini. Kamu hebat, kamu sudah mau berusaha. Ya, terima kasih Terima Adel. kasih Bu. Halo Adel, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih tenang dan percaya diri sekarang. Alhamdulillah, itu kabar yang sangat baik ya Adel. Hari ini kita masuk ke sesi akhir konseling kita. Sebelumnya Ibu mau tahu dulu nih, bagaimana perasaan kamu setelah menjalani proses ini? Saya merasa lebih bisa memahami diri sendiri Bu. Dulu saya sering berpikir saya nggak cukup baik, tapi sekarang saya tahu itu cuma pikiran negatif yang bisa saya lawan. Itu kemajuan yang sangat luar biasa. Selama proses ini kamu sudah berhasil mengenai perasaan negatif, pikiran positif yang muncul, dan berarti mengubah dengan pikiran yang lebih rasional dan positif. Sebelumnya Ibu menanya dulu nih, apa hal yang paling berkesan yang kamu pelajari? Saya belajar bahwa saya bisa berubah, saya bisa punya masa depan yang baik. Kalau saya terus belajar dan nggak menyerah, saya juga bisa lebih percaya sama diri saya sendiri. Luar biasa, Ibu sangat bangga. Sekarang kita lihat kembali apa saja perilaku negatif yang sudah berhasil kamu ubah. Apa perubahan yang paling kamu rasakan saat ini, Adel? Saya sudah mulai terbuka sama orang lain Bu, dan gak gampang overthinking lagi. Dan udah gak gampang overthinking lagi. Saya juga sudah mulai berani ikut diskusi di kelas. Itu langkah yang bagus, Adel, untuk mempertahankan perubahan ini. Kamu bisa terus lanjutkan latihan-latihan positif seperti yang sudah kamu tulis di catatan harian kamu dan jadwal kegiatan harian.
Ya, termasuk teknik relaksasi, mengenali pikiran negatif sebelum kamu hanyut di dalamnya. Ya Bu, saya akan tetap jalankan itu. Rasanya saya kalau balik ke kebiasaan lama, sayang sekali kalau balik ke kebiasaan lama. Betul sekali. Sekarang bagian dari penutup, apa pesan kamu atau harapan kamu ke depan setelah sesi ini berakhir? Saya terus berkembang dan percaya pada diri saya. Kalau suatu hari saya jatuh, saya ingat bahwa saya pernah bisa bangkit, dan saya akan terus belajar untuk lebih baik. Amin. Ibu doakan semua harapan kamu tercapai. Kamu sudah buktikan bahwa kamu sudah mampu. Jangan ragu untuk mencari dukungan kalau suatu hari kamu membutuhkannya lagi. Konseling bukan akhir, tapi awal dari perubahan. Terima kasih banyak ya Bu, Ibu dan Ibu berbantu untuk hadir. Sama-sama Adel, Ibu juga berterima kasih karena kamu sudah mau terbuka sama Ibu dan mengikuti proses ini. Semangat terus ya, kita tutup sesi ini dengan doa bersama dulu. Oke, terima kasih Adel. Semoga langkah kamu selalu dalam kebaikannya.